Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan hari ini izinkan saya Khotimin dari Institut Hidayatun Najah Bekasi ingin menjelaskan secara ringkas dari materi yang disampaikan di workshop pekerti ini. Di pemateri yang pertama terkait motivasi belajar dan aliran dalam pembelajaran. Jadi sesuai dengan yang dipaparkan dalam pemateri yang pertama itu Dr. Sirojudin, bahwa aliran dalam pembelajaran itu secara umum ada 5 yang dijelaskan oleh para pakar dan ilmuwan dalam dunia pendidikan. Di antaranya yang pertama itu aliran belajar tingkah laku, kemudian yang kedua aliran kognitif, yang ketiga aliran humanistik, kemudian yang keempat ada aliran sibernetik, dan yang kelima itu aliran konstruktivistik. Dari kelima madhab ini, ya, untuk madhab aliran atau belajar tingkah laku itu bahwa belajar adalah sebuah aktivitas untuk mengubah perilaku individu. Nah, perilaku tersebut sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan, sehingga belajar itu karena ada stimulus. Jadi kalau kita ingin mengajak belajar harus memperbanyak stimulus supaya si siswa atau mahasiswa mampu belajar melalui stimulus-stimulus yang ada, sehingga seorang guru harus banyak memberikan stimulus supaya bisa memancing dan juga melihat feedback dari stimulus yang kita berikan dan respon dari stimulus tersebut dari para siswa. Kemudian teori yang kedua yaitu aliran kognitif yang menjelaskan bahwa belajar itu sebagai proses berpikir, ya, di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan juga pemahaman. Nah, berdasarkan teori ini, setiap orang atau setiap siswa tentunya memiliki pengalaman dan juga pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Ya, teori ini tentunya menuntut aktif peserta didik untuk menambah pengalaman belajar. Jadi titik beratnya adalah pada pengalaman belajar, karena setiap orang itu tentunya memiliki pengalaman masing-masing yang itu menjadi modal utama dalam proses belajar mengajar. Jadi semakin banyak pengalaman dan persepsi yang dimiliki oleh setiap siswa, maka itu akan sangat baik dalam menentukan dan keberhasilan dari proses belajar tadi. Kemudian yang ketiga itu aliran humanistik yang menunjukkan kepada kita bahwa belajar itu adalah upaya dan juga usaha untuk memanusiakan manusia. Jadi menganggap manusia itu ya manusiawi dalam pandangan aliran humanistik itu, sehingga keberhasilan belajar menurut teori ini ya ditentukan jika siswa atau para penuntut ilmu memahami lingkungannya dan diri sendiri. Jadi mengajak mereka untuk memahami lingkungan yang ada. Jadi faktor keberhasilan adalah tergantung lingkungan. Lingkungan semakin baik maka akan mendorong suksesnya pembelajaran menurut teori humanistik ini. Kemudian yang ketiga yang keempat yaitu aliran sibernetik yang menurut mereka bahwa belajar adalah usaha mengolah informasi secara sistematik, ya.
Nah, inilah yang menentukan terjadinya proses belajar dan menuntut pembelajaran sistematik, yaitu selangkah demi selangkah atau sedikit demi sedikit. Namun menurut aliran ini bahwa proses belajar mengajar itu ya dimulai dari hal-hal yang terkecil, kemudian meningkat dan seterusnya sampai ke hal-hal yang paling besar. Dan yang terakhir yaitu aliran konstruktivis. Menurut aliran ini ya, belajar itu sebagai proses belajar secara aktif yang mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan awal yang dimilikinya. Jadi semakin banyak pengetahuan awal yang dimiliki oleh setiap siswa, maka itu akan sangat mendukung teori dari konstruktivistik. Jadi pengembangan ilmu pembelajaran itu diawali oleh pengetahuan dasar yang dimiliki dari setiap pembelajar. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai ringkasan dari materi terkait motivasi dan teori dalam pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.